warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Evelyn Julian Halim dari Universitas Tarumanegara dengan bangga memperkenalkan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Alternatif Pelaksanaan Pilkada melalui Mekanisme Early Voting pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Adapun latar belakang dari karya tulis ilmiah ini adalah Pilkada akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Ada sekitar 100.359.152 pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di 298.939 TPS. Namun, tren peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia masih cukup tinggi. Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat grafik kasus harian. Per 9 November 2020, terdapat 2.853 kasus baru, sehingga total kasus di Indonesia menjadi 440.569 kasus. Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi akan memicu perkumpulan massa pada saat hari pemungutan suara. Conditio sine qua non, pemilu adalah prosedur untuk mencapai demokrasi. Oleh karena itu, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi harus dapat menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data internasional IDEA, dalam kurun waktu 21 Februari sampai 15 November 2020, terdapat 89 negara yang telah pemilu di tengah pandemi, dan ada 73 negara yang telah menunda penyelenggara pemilu di tengah pandemi. Negara Korea Selatan adalah salah satu negara yang menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi dan dinilai cukup sukses. Dengan metode yang digunakan adalah metode early voting. Oleh karena itu, rumusan masalah dari karya tulis ini adalah satu, bagaimana metode pemungutan suara early voting yang dapat dilakukan di masa pandemi COVID-19. Dua, bagaimanakah mekanisme early voting sebagai alternatif pemungutan suara pilkada secara elektronik di Indonesia. Tujuan dan manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dan penyelenggara pilkada dalam menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi. Kemudian untuk memberikan pemahaman dan pembelajaran terhadap metode pemungutan suara dan prosedur pemilu di negara yang sukses menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi. Kajian pustaka yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah yang pertama dari teori demokrasi. Limantaro Sargent mengatakan bahwa negara demokrasi harus memenuhi unsur yang pertama, warga negara terlibat dalam pembuatan keputusan publik, persamaan sampai tingkat tertentu di antara warga negara, adanya jaminan kebebasan dan kemerdekaan bagi warga negara, adanya sistem perwakilan, supremasi hukum, adanya aturan sistem perwakilan mayoritas, dan pendidikan. Teori yang digunakan selanjutnya adalah teori hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 atau Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Retsch harus memuat tiga dasar, yakni keadilan, kepastian, dan kegunaan. Metode early voting atau metode pemungutan dini atau metode pemungutan awal adalah metode yang mempersiapkan pemilih untuk memilih lebih awal di TPS sebelum hari pemungutan suara. Kelebihan dari metode early voting ini adalah mengurangi kerumunan pada saat hari pemungutan suara, menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, termasuk orang-orang yang rentan terkena COVID-19. Selain itu, ini juga menjamin terjadinya asas berjutil dalam pilkada. Namun, penggunaan metode early voting ini akan menggunakan biaya yang cukup besar, karena pilkada dilaksanakan lebih dari 1 hari. Selanjutnya, mengenai e-voting. E-voting adalah metode pemungutan suara secara digital atau elektronik. Penggunaan e-voting akan memangkas waktu dan biaya pada saat hari pemungutan suara. Namun dibutuhkan biaya lebih pada teknologi, manusia yang mengerti mengenai teknologi, dan akses internet yang cukup dan merata di setiap daerah. Selain itu, hasil pemungutan suara dengan e-voting rawan terkena serangan hacker. Metode e-voting yang dilaksanakan di Korea Selatan ada 2 macam, yakni melalui pos dan datang langsung ke TPS. Untuk melalui pos, pemilih harus mengajukan permohonan ke kantor pemerintah lokal pada tanggal 24 sampai 28 Maret. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil dari karya tulis ini adalah pemilu 15 April 2020 di Korea Selatan diselenggarakan untuk memilih 300 anggota Majelis Nasional. Pemungutan suara diselenggarakan dengan TPS yang berjumlah 14.330 di seluruh negeri dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Langkah penting yang diambil oleh KPU Korea Selatan adalah yang pertama melakukan pemungutan suara awal atau early voting yang dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 April di 3.500 TPS di seluruh negeri. Kemudian memperbolehkan pemungutan suara di rumah atau melalui pos pada pasien COVID-19 di rumah sakit dan pusat pelayanan kesehatan lainnya dan para petugas kesehatan. Kemudian memperbolehkan pemungutan suara di rumah atau melalui pos pada pemilih yang berada dalam karantina atau isolasi diri setelah berkontak dengan penderita COVID-19. Lalu membuat aturan pemungutan suara yang berlandaskan protokol kesehatan. Selanjutnya, tindakan khusus mendadak untuk pemilih dalam karantina di rumah untuk meninggalkan tempat karantina dan memberikan suara di TPS setelah waktu pemungutan suara usai dan TPS ditutup untuk pemilih biasa. Dan yang terakhir adalah menyiarkan informasi mengenai aturan-aturan pemungutan suara di saluran televisi sendiri, iklan-iklan layanan masyarakat, poster, spanduk, dan selembaran. Hasil yang kedua adalah alternatif metode voting dengan e-voting. Metode e-voting ini sebenarnya telah dilaksanakan di pemilihan kepala desa di beberapa desa di Indonesia. Salah satunya adalah Boyolali. Landasan hukum mengenai e-voting ini dapat kita temui dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 147/PU 7/2009 dan pasal 85 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dewan Juri yang terhormat, berikut ini adalah landasan hukum mengenai Pilkada serentak 2020. Pertama adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Aturan turunan dari undang-undang tersebut adalah peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Peraturan KPU ini kemudian direvisi menjadi peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Peraturan ini juga kemudian direvisi kembali menjadi peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Oleh karena itu, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi harus menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum yang tertinggi. Kesimpulan dari karya tulis ini adalah metode e-voting dapat diterapkan di Pilkada serentak 2020 di masa pandemi COVID-19. Dalam itu terjaminlah hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian mekanisme e-voting dapat diterapkan menjadi alternatif metode e-voting dengan memperhatikan kesiapan daerah, teknologi, sumber daya manusia, dan akses internet cukup dan merata. Saran dari Karatus ini adalah dibutuhkan suatu produk hukum untuk mekanisme e-voting yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam Perpu dan ketentuan mengenai tata cara prosedur mekanisme e-voting dalam peraturan KPU. Kemudian dibutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai alternatif mekanisme e-voting dalam peraturan KPU, sehingga apabila keadaan darurat dan mendesak dapat diterapkan di daerah yang memiliki akses internet cukup dan merata. Sekian dari presentasi saya. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya. Terima kasih untuk peserta 2. Untuk Bapak Ibu Dewan Juri, apakah ada pertanyaan? Yang pertama, silahkan. Oke, Evelyn. Ya, terima kasih. Kamu sangat bersemangat dalam menyampaikan paparan dan sangat lancar. Pertanyaan saya begini, Evelyn, satu aja ini. Ini rumusan masalah sama kesimpulanmu kok nggak nyambung ya, Evelyn? Rumusan masalahmu kan kamu menanyakan 2 kan? Kamu bertanya 2. Bagaimana metode pemungutan suara early voting ya dalam masa pandemi? Pertanyaan kedua, bagaimana mekanisme early voting sebagai alternatif pemungutan suara pilkada secara elektronik di Indonesia? Ini kedua pertanyaan ini sama-sama bertanya tentang metode. Yang pertama metode, kedua mekanisme. Ini bedanya apa metode sama mekanisme ini? Nah, kalau kita lihat jawabanmu,
jawabanmu atas pertanyaan pertama adalah metode early voting dapat diterapkan di pilkada serentak. Itu pertama. Yang kedua, alternatif metode early voting dengan e-voting dapat dilakukan di pilkada serentak. Yang sama berarti jawabanmu ini. Nah, gimana kamu menjelaskan ini? Pertanyaannya kan bagaimana metode pemungutan suara early voting. Yang kedua, bagaimana mekanisme early voting. Gimana pertanyaan jawaban atas rumusan masalah itu? Terima kasih atas sarannya Bapak Dani Mutada. Ini akan menjadi catatan bagi saya karena saya terima kasih atas sarannya Bapak. Ini akan menjadi catatan bagi saya. Kemudian saya akan menjawab mengenai perbedaan metode dan mekanisme. Metode adalah namanya, sedangkan mekanisme adalah alur dari pelaksanaan metode pemungutan suara tersebut. Seperti itu Pak Dani Mutada. Demikian jawaban saya. Terima kasih Evelyn. Iya. Oke. Cukup Rita, mungkin Ibu mau penanya lain, juri lain. Baik, terima kasih Pak Dani. Untuk Bu Ristina, dipersilahkan. Ya, baik. Baik Mbak Evelyn, memang kita diberi pilihan yang cukup sulit dengan pemilu di era pandemi ini, dan jelas bahwa tadi sampaikan bahwa hukum tertinggi adalah keselamatan warga negara ya. Jadi, nah saya tadi tertarik dengan pernah dilakukan di Boyolali. Nah ini apakah metode ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan untuk meminimalisir ketika kita datang ke TPS berkerumun, kemudian metode ini lebih mempunyai keunggulan. Jadi saya ingin melihat terkait dengan keunggulan metode ini, apakah kemudian bisa dijadikan sebuah model untuk pemilu yang akan datang, mengingat ke depan e-voting ini akan menjadi sebuah pilihan ya ketika kita melaksanakan pemilu di era yang akan datang. Baik, itu saja. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Ristina Yudanti. Metode e-voting di Boyolali ini sudah dilaksanakan kurang lebih 4 tahun dan dilaksanakan di hampir 400 desa di Boyolali, di Kabupaten Boyolali. Dan sejauh ini belum ada terdengar kasus atau ada sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi terkait dengan metode e-voting yang diterapkan di pemilihan kepala desa di Boyolali. Demikian jawaban dari saya, Ibu Risti. Ya. Itu kan dalam wilayah yang lebih skup yang lebih kecil di desa. Bagaimana dengan di kabupaten, provinsi, dan negara yang kita tahu bahwa cybercrime ini luar biasa. Bagaimana kemudian e-voting ini diantisipasi terkait dengan banyaknya hacker-hacker yang kemudian bisa merubah hasil dari e-voting karena mereka bisa melakukan apapun ya terkait dengan itu. Ataukah memang sudah ada terkait dengan jaminan keamanan atau secure sebuah sistem keamanan yang bisa menjamin bahwa e-voting ini sebagai salah satu pilihan, karena seperti kita ketahui di era pandemi ini memang tidak disarankan untuk kita berkumpul, berkerumun. Nah, kemudian ketika ini dilaksanakan dan tadi sampaikan kalau belum ada di Mahkamah Konstitusi karena memang Mahkamah Konstitusi itu kan memang di PHBU-nya kan beda ya, pihaknya yang bersengketa. Itu untuk mengklarifikasi jawaban Anda. Oke, terima kasih atas tanggapannya Ibu. Mengenai metode e-voting ini, metode e-voting ini sebenarnya bukan hanya pernah dilaksanakan di Boyolali, tapi ada di 980 desa di Indonesia. Dan hampir ada 7 daerah di Indonesia yang pernah melaksanakan melalui metode e-voting ini. Selain itu, di dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, kita memiliki Bawaslu. Dan Bawaslu bertempat di Ibu Kota Negara. Sebelum itu, di bawahnya masih ada Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu. Dan ada juga pengawas pemilu di PPS. Di TPS ada PPS, ada PPL. Dan menurut saya
kita bisa Bawaslu bisa membuat suatu program yang mengawasi mengenai pelaksanaan e-voting tersebut. Seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Berarti ke depan powering Bawaslu terkait dengan mekanisme e-voting ini. Seperti iya. Baik, itu saja mungkin dari saya. Sudah cukup, Mbak Evelyn. Terima kasih jawabannya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu Ristina. Selanjutnya, Ibu Rofi Wanisa, dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Prita. Saya satu saja pertanyaan ke Evelyn Julian Halim, ya. Tadi di akhir Evelyn menyampaikan bahwa dan memang e-voting itu kedepannya adalah suatu hal yang niscaya untuk bisa dilakukan ketika kita melakukan pemilihan umum. Ya. Akan tetapi saya ingin menanyakan ke Evelyn, apakah memang Indonesia sekarang dalam keadaan yang sekarang ini sudah cukup atau sudah layak gitu ya, sudah pas, sudah layak dan sudah saatnya untuk melakukan pemilihan, baik itu pemilihan umum ya, baik itu pilpres maupun pileg, dengan memperhatikan kemajemukan, kemudian heterogenitas, kemudian banyak aspek bahwa kita berjarak, berpulau gitu ya. Saya ingin pendapatnya dari Evelyn, apakah memang sekarang adalah waktu yang tepat gitu, walaupun memang pandemi tidak ada yang bisa memprediksi kapan sampai berakhir, kemudian dimulai kapan gitu dan berakhirnya kapan, kan kita juga tidak bisa memprediksi. Tetapi apakah ini menjadi momen yang tepat untuk melaksanakan e-voting, meskipun tadi sudah diberikan contoh juga bahwa ada keberhasilan, tetapi apakah itu sudah bisa diukur bahwa itu bisa juga diterapkan di seluruh Indonesia? Saya ingin jawaban dan pendapat dari Evelyn dan termasuk alasannya mengapa itu sudah bisa tepat untuk dilaksanakan. Silakan. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Menurut saya, saat ini adalah saat yang paling tepat untuk menggunakan metode e-voting ini. Karena berdasarkan data APJI, terdapat 170 juta penduduk Indonesia yang mengakses internet. Angka itu termasuk angka yang cukup tinggi. Seperti kita ketahui, jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 260 juta. Hampir 3/4 penduduk Indonesia itu memiliki akses internet. Oleh karena itu, menurut saya, momentum pandemi ini bisa dijadikan menggunakan metode e-voting ini sebagai penggunaan metode pemungutan suara. Bahkan negara-negara di maju seperti di Amerika Serikat sudah menggunakan metode e-voting. Dan seperti kita lihat, kita bahkan saat ini lomba menggunakan Zoom yang merupakan alat elektronik. Dan ini menggunakan metode e-voting ini juga memiliki sejumlah kelebihan seperti bisa kita lihat, kita tidak harus berkunjung ke tempat pemungutan suara untuk menggunakan hak pilih kita, tapi dari rumah. Seperti itu jawaban saya, Dewan Ibu. Baik, terima kasih Evelyn. Saya kembalikan ke Mbak Prita. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Rofi dan terima kasih peserta 2. Selanjutnya peserta 3.